ya. Yaudah lanjut. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3. Pada hari ini kami ingin mempresentasikan review jurnal kami. Dan ada pula anggota kelompok kami adalah Desi Coksono, yaitu saya sendiri. Ada lagi Fidelis Bestinzai, Raka Kusuma, Dava Gilang Ramadan, Christian Muntu. Dan untuk introduction, kami mengambil judul jurnal dengan judul Diagnosis Penyakit pada Tanaman Sukulen menggunakan metode format chaining berbasis mobile Android. Sumber jurnal kami adalah berasal dari e-jurnal BSI Aceh ID. Volume atau halaman, volume 2, halaman 34-41. Diterbitkan pada tahun 2024. Penulisnya ada pula Diki Prasetya Widi dan Aris Gunaryati. Dan reviewernya adalah kelompok kami, kelompok 3. Tanggalnya adalah 29 Mei 2024. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian kelompok kami adalah untuk mendiagnosis penyakit dan hama pada tanaman sukulen menggunakan metode format chaining untuk menentukan penyakit atau hama pada tanaman sukulen. Subjek penelitian, penyakit pada tanaman sukulen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fidelis. Oke, saya lanjut metode penelitian deskriptif. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang pertama, banyaknya penyakit atau hama yang menyerang tanaman sekulen. Yang kedua, studi literatur, membaca buku jurnal, sumber informasi yang berkaitan dengan tanaman sekulen. Yang ketiga, pengumpulan data, wawancara dengan ahli tanaman sekulen. Next-nya. Metode penelitian deskriptif yang berikutnya ini analisa menggunakan tabel dan selanjutnya impact menggunakan metode black box atau pengujian user acceptance test. Next. Hasil penelitian. Aplikasi metode forward chaining berbasis mobil Android efektif dalam membantu pengguna dan petani sekulen untuk mendiagnosis penyakit pada tanaman sekulen. Hasil pengujian aplikasi user acceptance menunjukkan nilai 85,5% dan pengujian akurasi mendapatkan 83,3% sehingga dapat dimanfaatkan dengan tepat guna oleh masyarakat umum. Dan dilanjutkan teman saya si Chris. Oke, dan kelebihan kita di sini dalam penelitian ini menggunakan 2 tahap pengujian, yakni pengujian sistem dan pengujian akurasi, sehingga tingkat ketercapaian aplikasi berjalan baik dan sesuai dengan diagnosis yang diberikan pakar. Kekurangan tidak ada. Kesimpulan kita dari hasil penelitian dan uraian pembahasan yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini bermanfaat dan efektif dalam membantu pengguna dan petani sekulen dalam mendiagnosis penyakit pada tanaman mereka dengan mendapatkan hasil pengujian akurasi untuk mengukur kinerja metode forward chaining dengan 12 sampel data menghasilkan nilai akurasi sebesar 83,3%. Dan hasil uji aplikasi dengan user actions test menunjukkan bahwa 85,5% responden sehingga penelitian ini dapat dimanfaatkan dengan tepat guna oleh masyarakat umum. Habis ini Raka yang baca ya. Lanjut. Raka. Untuk selanjutnya strategi komunikasi pemasaran digital dalam membangun kredibilitas kreativitas digital Indonesia. Next.
teori dan pengertian website. Ada strategi komunikasi pemasaran terkait dalam membangun kredibilitas PT Tunas Digital Indonesia. Ada latar belakang. Di latar belakang ini kami pemasaran digital ini sangat penting bagi perusahaan untuk mengembangkan dan menggunakan produk. Ini melihatkan penggunaan media digital seperti situs web, perangkat seluler, media sosial, dan mesin pencari untuk menjangkau konsumen lebih luas dan memahami perilaku mereka. Transaksi jarak jauh mengubah cara perusahaan berkomunikasi dengan konsumen. Pemasaran digital yang memanfaatkan jasa-jasa buatan memungkinkan perusahaan memperoleh feedback cepat dan menggabungkan teknik pemasaran konvensional dengan digital. Website menjadi krusial bagi bisnis untuk transaksi, branding, dan meningkatkan brand awareness. Oke, selanjutnya ada identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik identifikasi masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana keefektifan komunikasi pemasaran melalui website dalam meningkatkan kredibilitas perusahaan PT Tunas Digital Indonesia. Yang kedua, mengapa PT Tunas Digital Indonesia melakukan strategi komunikasi pemasaran digital melalui website. Oke, untuk slide selanjutnya ada landasan teori. Komunikasi adalah proses transfer pesan melalui media kepada penerima yang dituju, bertujuan mengubah perilaku atau menciptakan makna antara individu. Definisi menurut ahli, yang pertama, Hofland, mengubah perilaku orang lain. Kedua, Tubbs dan Mus, penciptaan makna antara dua orang atau lebih. Tiga, Dens, menimbulkan respon melalui lambang verbal. Empat, proses transaksional pemilihan lambang untuk menciptakan respon yang sama. 5. Laswell, proses yang melibatkan siapa, apa, cara, kepada siapa, dan efeknya. Oke, untuk slide selanjutnya bisa dilakukan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah unsur-unsur komunikasi. Yang pertama adalah sumber informasi atau source. Orang yang menyampaikan pesan melalui proses yang mencakup timbulnya stimulus, encoding pesan, dan penyampaian melalui media. Yang kedua, encoding. Proses pemilihan simbol-simbol yang menggambarkan pesan oleh sistem syaraf sumber informasi. Yang ketiga, pesan atau message. Hasil dari encoding yang memiliki makna bagi penerima berupa kata-kata, ekspresi, atau suara. Selanjutnya adalah proses komunikasi. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pemikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Selanjutnya adalah strategi komunikasi dan pemasaran. Strategi adalah tindakan berkelanjutan yang meningkatkan berdasarkan harapan pelanggan di masa depan. Perencanaan strategi dimulai dari apa yang dapat terjadi dan memerlukan kompetensi inti untuk menghadapi inovasi pasar dan perubahan pola konsumen. Perusahaan harus mencari kompetensi inti dalam bisnis mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu adalah Fidelis. Oke, selanjutnya teori pengertian website. Website adalah sekumpulan halaman digital yang berisi informasi dalam bentuk teks, gambar, audio, video, dan animasi, baik statis maupun dinamis, yang saling berhubung. Haryanto 2021.
konten website disusun oleh kata-kata atau words yang menyampaikan informasi. Misalnya, website berita sering memperbarui konten sesuai kejadian terkini, menekankan keterbaruan informasi untuk meningkatkan popularitas dan kunjungan. Selanjutnya, teori kredibilitas. Kredibilitas adalah kepercayaan terhadap karakter dan kemampuan seseorang atau perusahaan. Ini melibatkan kualitas yang menimbulkan kepercayaan dan dibangun melalui prestasi dan tindakan yang konsisten. Kredibilitas penting bagi penerima pesan oleh penerima dan dipengaruhi oleh waktu serta tujuan perusahaan. Selanjutnya lanjut Chris. Oke, selanjutnya pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang bergantung pada pengamatan manusia dan berusaha membangun pandangan rinci melalui kata-kata dan gambaran holistik. Metode ini melibatkan proses non-numerik seperti observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendalami aktivitas pemasaran dengan pengumpulan dan data langsung dari informan tanpa pengukuran numerik. Penelitian deskriptif bertujuan mengukur fenomena sosial dan mendeskripsikan fenomena secara rinci. Selanjutnya, ruang lingkup objek penelitian. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran digital melalui website dalam pembangun kredibilitas PT Tunas Digital Indonesia, sesuai dengan batasan masalah dan ruang lingkup objek penelitian. Kesimpulan kita, PT Tunas Digital Indonesia atau Subprod Digital Labs didirikan oleh Arnold Sebastian pada tahun 2018. Adalah perusahaan konsultan digital yang menyediakan pembuatan dan pemeliharaan situs web dan aplikasi smartphone serta layanan digital agency seperti pemasaran digital, penulisan konten, dan hubungan masyarakat. Perusahaan ini membantu menjangkau audiens yang tepat melalui pemasaran digital berbasis internet, yang memudahkan pengusaha memasarkan produk atau jasa mereka dengan strategi AIDA atau Awareness Internet Desert Action. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Untuk selebihnya mohon maaf. Terima kasih.